Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lokasi semua di lokasi KKN ya. Iya, Pak. Ini kelihatan kepala Bapak ini ya masih masih botak kan ya. Ya, alhamdulillah kemarin itu ya apa ikut ikut umroh ya. Di paksa harus digundul deh. Oke, baik. Eh, kita hari ini pertemuan pertama ya, pertemuan katakanlah perkenalan, walaupun kita kondisi di KKN, tetap saja kita harus bertanggung jawab ya, minimal ada eh, aktivitas kita perkuliahan, walaupun tidak sempurna ya. Jadi ini Bapak hanya kalau perkenalan, Bapak pikir sudah pernah dapat mata kuliah Bapak ya. Paling-paling nanti Bapak sampaikan apa yang harus kita kerjakan dalam satu semester ya. Semester ini terkait dengan mata kuliah otomasi perpustakaan. KKN sampai tanggal berapa? Kalau yang reguler, insya Allah tanggal 25 penjemputan, Pak. 25. 25 penjemputan ya? Iya, Berarti sudah berapa anu nih? Berapa minggu? kurang lebih 3 minggu, Pak. Kayaknya udah 30 harian. Oh, sudah hampir selesai ya? Iya, 2 minggu Ya, lagi selesai. ya, alhamdulillah. Apa ya? Nanti insya Allah kita ketemu di kelas. Baik, yang pertama ini paling ini Bapak sampaikan apa yang harus kita selesaikan di mata kuliah otomasi perpustakaan ini. Sekali lagi Bapak sampaikan mata kuliah otomasi perpustakaan ini adalah apa ya muaranya sebenarnya muara dari ilmu perpustakaan ya karena nanti di situ kita belajar apa yang kita pelajari selama ini di di apa di seluruh mata kuliah itu nanti kita diaplikasikan di situ ya dipresentasikan di situ misalnya kita belajar katalognya di situ belajar kartu anggota belajar label belajar yang lain-lainnya nanti kita rangkum dalam sebuah aplikasi yang ini aplikasi arsip ya, arsip perpustakaan, Arsip, Pak. arsip ya arsip karena Bapak dua ya, ada otomasi arsip, ada otomasi perpustakaan. Nah, di mata kuliah perpustakaan kan arsip kan ada pengertian arsip ya apa pengantar ilmu kearsipan, lembaga pengelolaan lembaga kearsipan, kemudian ada berapa mata kuliah tuh? Mata kuliah kearsipan masuk di ilmu perpustakaan juga berakhir di otomasi arsip ini ya. Nah, nanti sampai pertemuan ke 8 sampai pertemuan ke UTS kita teori ya mulai dari pengertian arsip ngulang-ulang lagi masalah kearsipan ya bagaimana mungkin pendokumenan jadwal retensi arsip kemudian penyusutan dan lain-lain secara ini ya kemudian apa mungkin klasifikasi arsipnya juga sekilas-sekilas baru kita setelah UTS, kita akan install aplikasi namanya SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis ya. Jadi nanti kan arsip kan ada dua ya, ada arsip eh, dinamis, nanti ada statis, ada arsip aktif dan inaktif. Nah itu nanti di aplikasi itu ada 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 menu yang tinggal ditulis saja di situ. Makanya kata Bapak, kalau sudah bisa otomasi itu, tinggal masuk surat, tulis surat dari mana ya, nomor surat, kemudian eh,
Nanti klasifikasi surat ini tentang kepegawaian, tentang keuangan, KU bisa ada aplikasinya ya. Nanti tulis saja tentang keuangan. Baru nanti masuk di eh, pelaporannya ya. Jadi kita tinggal tinggal menggunakan saja di aplikasi. Nah, targetnya mata kuliah Bapak itu bisa install aplikasi. Gitu ya. Install aplikasi, nanti di mungkin sesudah sudah UTS kita nanti bawa bawa laptop terus ya. Karena ini kan otomasi, otomasi artinya praktek ya. Jadi lebih banyak praktek dari yang teorinya. Teori sampai separuh perjalanan. Nah, terkait dengan materi, mungkin nanti Bapak coba lihat dari ini ya, dari ini dulu aja. Ini kita sekilas ya, sampai sampai ini apa? Mungkin berapa menit ini ya? Kalau kita kan ini Zoom-nya ini kan Zoom ini ya, Zoom gratisan ya, paling 40 menit jadilah ya untuk pertama ini ya, perkenalan pertama ini. Nanti andaikan habis berarti udah habis ya kita perkuliahannya. Jadi kita sedapatnya. Ini terkait dengan materi, silakan cari-cari ya. Di Bapak juga kalau tidak salah ada di mana nih? Kalau kita mau share ini, share screen ya. Share screen ke eh, share screen ke mana nih? Ke ini ya. Ini ini kelihatan ya. Ya. Tinggal cari saja misalnya otomasi otomasi arsip ya. Arsip ada nggak nih? Ya, pengelolaan arsip berbasis otomasi ini ada Bapak di. Kalau untuk baca-baca ini ya, nanti sebelum kita ini cari-cari aja. Kayaknya Bapak taruh di ini deh. Ada apa? Secara online tinggal ambil aja ya materi-materinya. Sekarang kan sudah ini ya. Jadi nanti nanti bisa di sini ya. Pengelolaan arsip berbasis otomasi ini bisa silakan hanya sekedar ini aja kan. Dari mungkin kita lihat ininya aja. Kita lihat daftar pustakanya aja ya. Daftar isi ya. Oke, berarti nanti eh hari inilah ini ya, ini mengapa harus otomasi ya. Kemudian arsip sebagai tenaga profesional, kita nanti cari-cari silakan. Kalau bahan sekarang itu sebenarnya dari mana? Dari internet, dari chat GPT silakan. Kalau Bapak silakan gunakan tidak apa-apa. Kemudian asal-usul arsip masih tetap ya, sampai dalam sampai ke UTS ini kita kembali sekilas-sekilas saja ya. Fungsi dan kegunaan arsip, jenis arsip, sistem penyimpanan arsip, peminjaman arsip, mungkin sekilas-sekilas ya. Nah, terus sampai ke arsip elektroniknya juga kita singgung-singgung ya. Sampai ke baru kita praktek di sini nanti. Pengelolaan arsip berbasis otomasi. Sebenarnya ada dua. Ada sistem otomasi ini manajemen arsip dinamis ya. Kemudian sistem arsip kearsipan dinamis. Ini yang nanti yang harus bisa. Sistem kearsipan, sistem informasi kearsipan dinamis. Jadi ini sebenarnya bisa di-download atau dipinta di Dinas Kearsipan, tapi di Bapak ada nanti Bapak share lah ininya ya, programnya. Jadi ini yang perlu kita selesaikan ya dalam satu semester itu terkait dengan otomasi arsip berbasis otomasi ya, arsip berbasis otomasi. Nah, itu untuk materi-materi perkuliahan. Nah, ini kelas kita ini ada berapa orang? Coba Bapak lihat di simak aja ya. Simak Raden Pata ya. Simak Raden Pata. Ini hadir 19 orang ya. Sudah isi presensi ya? Ini berarti yang di kelas Dan kata-kata ini atau kelas mana nih? dekat suami yang A apa B? berkaitan Kelas A apa kelas B? Kelas, kelas apa? Kelas A berarti oh ini yang 730 ini ya. Coba kita lihat berapa orang ini mahasiswanya.
27 orang ya? Ya, 27 orang ya. Jadi nanti nih ya, mudah-mudahan eh, bisa semua install ya. Nanti Bapak anggap kalau lolos, kalau tidak bisa install, ngulang lagi semester depan kan? Itu aja syaratnya. Begitu UTS, suruh maju satu-satu, ada dua teori, satunya praktek. Biasanya kalau Bapak gitu ya. Nanti yang belum bisa, belum lulus berarti kan? Ya, itu ya. Dua, ya Bapak pikir sudah ini ya. Karena di tahap awal ini kita memang persamaan persepsi dulu ya. Nah, kemudian terkait dengan penilaian-penilaian kan sudah biasa ya di kelas di Bapak itu udah 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 tahu ya. Tahu. Jadi udah apa yang harus dilakukan apa? Bapak apa syaratnya? Ada yang tahu? Halo? Kedengeran nggak suara Bapak nih? Dengar. Gimana tadi, Pak? Ya, kalau mata kuliah Bapak apa syarat-syaratnya? Kalau mau nilai A. Bisa install programnya, Pak. Heeh, terus Prasansi juga lisensinya kehadiran. berapa minimal? Berapa? Tidak boleh tidak hadir 3 kali ya, kecuali ada izin. Iya, Kalau dulu di presensinya sampai 3 kali tidak hadir, nah lamat itu nilainya. Tapi kalau kehadirannya sudah 100%, UTS-nya ikut, install aplikasinya bisa, sudah dijamin dapat A ya. Itu aja. Jadi tidak terlalu harus itu. Mau belajar, silakan mau apa saja. Mau pakai chat GPT juga tidak apa-apa. Ya, mau pakai Google apa, Google Google mau pakai apa, ada apa. Kalau untuk materi sekarang, karena yang lebih ditekankan di Bapak praktek. Bapak kok kalau gundul kayak gitu ya gambarnya. Iya, ini ya apa? eh silakan ada yang mau ditanya ada terkait dengan ini masih ini aja ya. Artinya semester ini Bapak sama dosennya Bapak tanggung jawab 16 kali pertemuan. Ya kita nanti tentunya banyak offline ya. Nah, karena online ini sebenarnya bisa online itu kita ada 10% ya, 10%. Jadi kalau dari 16 itu pada salah dua apa tiga gitu ya, bisa untuk online kalau ini aturannya ada kan blended learning ya, ada online-nya, ada kelasnya, nah, gitu ada. Jadi ini kita sudah masuk ada blendednya, berarti kan dari pun nanti di apa disyaratkan di kelas mata kuliah kita pernah pernah online juga, apalagi pas kondisi lagi KKN. Silakan ada yang ingin ditanyakan terkait dengan mata kuliah Bapak ini ya. Ya, karena masing-masing masih di anu ya, di lokasi ya. Iya, Masih, Pak. Daerah mana kenanya? Daerah Gasing, Pak. Palembang inilah. di Banyuasin 3, Pak. Tanjung Lago ya? Gasing Tanjung Laga. Oh, Tanjung Api-Api, Pak. oh Tanjung kami Laga. di Gasing, Pak. Oh ya, ada jembatan Gasing itu kan? Iya, Oh, deket situ Iya, ya? Pak. Hmm. iya dekat sana, Pak. Ya, berarti masih di tengah kota lah, masih ini ya, tidak terlalu jauh dari Palembang kan? Paling berapa menit sampai situ? Kami di Lahap, Pak. Oh, ada yang 30 bilang menitan, Pak, dari Gasing ke Palembang. berapa? 35 menit, tiga Oh, puluh 35 menitan. menit, masih deket lah ya. Bapak ke rumah Bapak aja hampir 30. Ada yang di Lahat? Ada, Pak. Oh, ini berarti gabung-gabung ya, PKM, bukan hanya di Gasing saja ya? PKM, PKM dosen, Pak. Ya, Bapak biasanya ikut
ikut jadi DPL ya, tapi aturan terbaru itu Kaprodi tidak boleh. Ya, jadi Bapak tidak boleh ngawas lagi kan. Sudah nunggu kampus berarti kan? Ya. Eh, Bagaimana ini mata kuliah ini kira-kira sulit tidak? Ada yang pernah, oh, otomasi perpustakaan sudah pernah? Sudah Pak semester kemarin, semester 5. Ah, sudah. Kalau bisa otomasi perpustakaan, selesailah itu. Sama saja kan? Tinggal nanti sama instalasi programnya. Malah lebih mudah. Lebih mudah ya. Arsip ini lebih mudah, tapi dia pakai SAMPP-nya sendiri ya. SAMPP-nya ada khusus bawaannya, kemudian tinggal Yo, au. installnya lebih mudah. Kelas. Jadi nanti yang Makasih ya. otomasi perpustakaannya di remove ya, terus baru install yang baru ini, yang aplikasi KDM. Ya, saya pikir tidak terlalu inilah ya. Paling-paling nanti bagaimana menyesuaikan antara eh, yang ilmu perpustakaan kan kita menginput masalah buku ya, buku atau jurnal atau penelitian. Kalau ini yang kita input adalah surat ya. Jadi artinya eh, membuat surat, kemudian setelah dibuat surat itu diinput dikelola di dalam aplikasi itu, kemudian dikirim, nanti dikirim ke atasan kita, misalnya kita sebagai staf membuat surat, misalnya kan, surat baru misalnya kan, surat aktif ya. Kemudian kita kirim ke bagian kabak kasub dulu ya. Kalau di sini kan ada kasub, kepala sub bagian umum misalnya kan. Nanti di ACC, diparap atau didisposisi namanya, disposisikan ke kabak. Kabak lari ke WD1 kalau masalah akademik, WD keuangan WD2 misalnya di UIN ya. Kemudian baru ke dekan, dekan ke rektor. Jika disetujui, balik lagi, semuanya sudah mendisposisi, baru suratnya dibuat. Suratnya dibuat, kemudian baru dikirimkan aslinya ke dekan. Kalau memang dia harus rektor, berarti ke rektor nanti ininya ya, apa surat aslinya. Jadi sebenarnya proses pendisposisiannya ini sebenarnya ini sekarang kan kita di Win Raden Pata juga sudah menggunakan otomasi SIKD, tapi namanya e-office ya dirubah. Jadi itu bisa dirubah nanti, misalnya judulnya pengelolaan arsip di SD 2 eh, eh, Tanjung Laga misalnya Tanjung Lago ya, atau misalnya pengelolaan arsip di SMA Negeri 1 Muara Enim. Nah, nanti kita seperti itu. Kalau dia kalau tidak ada internet, komputernya cuman eh, harus ada komputer di bagian staf satu, kepala bagian satu di apa, misalnya kepala kantor satu misalnya gitu ya, atau di kepala sekolah satu, baru nanti komunikasinya itu melalui aplikasi ini ya. Nah, jadi sudah sekarang kan sudah seperti itu zamannya ya. Jadi artinya diketik suratnya, belangkonya di belangko kan, suratnya jadi, terus kemudian dikirim ke Kasub. Nanti ada revisi dah, misalnya kalau ada revisi-revisi, disposisi balikan lagi, misalnya kalimatnya ada yang kurang, ada yang lain, nanti balik lagi ke kita, diketik lagi, balik ke Kasub. Kalau sudah oke dari Kasub ke Kabak, kepala bagian juga seperti itu, baru ke kepala sekolah. Nah, baru sudah di oke semua, baru di cetak yang aslinya, minta tanda tangan yang asli kan. Jadi sebenarnya memudahkan alur pengiriman surat. Kalau dulu manual kan, sekarang sudah pakai komputer. Atau kalau sudah ada WiFi, sudah online kan, nanti di online kan dari handphone saja ya. Nah, seperti sekarang itu kalau dia rektor rektor ACC itu dari sedang di mana aja posisi dia bisa ya. Dekan, Kasub, nanti disposisi suratnya, baru eh, bisa tidak ada yang ditunda ya gara-gara misalnya pimpinan keluar kota gitu ya.
Gara-gara pimpinan keluar kota, kemudian kita tidak tidak apa manajemen persuratan tidak jalan gitu ya. Nah, itu surat. Kalau dia naskah kuno nanti ya seperti itu, naskah naskah arsip, surat, misalnya sertifikat kan tinggal di diarsipkan. Nanti baru di di apa filenya itu sudah jadi dipailkan ya. Nah, jadi sebenarnya pendigitalisasian akhirnya nanti jadi ke bentuk digitalisasi ya. Jadi arsip itu eh, sudah terdigital. Walaupun yang aslinya tidak ada, nah, digitalisasinya sudah ada karena pengirimnya kita sudah bentuk file ya. Nah, bentuk file. Jadi ini proses proses pembuatan pembuatan arsip atau mendata arsip yang sudah ada. Nah, kalau di judul Bapak itu kan mengapa harus otomasi. Nah, sekarang gitu aja. Dari beberapa yang Bapak uraikan tadi penggunaan penggunaan dari otomasi-otomasi, sebenarnya mengapa kita harus beralih ke otomasi? Coba ada nggak yang kasih komentar ya? Ini kita berapa menit lagi nih? Silakan. Ada nggak yang bisa komentar? Kenapa kita harus otomasi arsip? Kenapa lembaga-lembaga di semua instansi sekarang harus berubah ke otomasi? Silakan ada yang mau kasih ini 25 orang ya. Nah, Bapak tanya saja ya. Marisa mana? Kalau Bapak ini ya. Marisa ada? Ini Bapak di kantor ya. Silau. Gimana? Marisa? Kedengar suara Bapak? Dengar, Pak. Marisa. Ada yang bisa? Tanya dua orang aja lah ya. Sudah itu Bapak lanjutkan lagi kita. Atau siapa yang berani? Kenapa kita harus otomasi arsip? Kalau nggak tahu pengertian apa alasannya, udah usah buat otomasi kan? Mengapa? Kalau mengapa itu harus ada alasannya. Pertanyaan kalau apa perlu arsip? Perlu, pasti ya. Bagaimana cara membuat otomasi? Nah, prosesnya nih Pak, diinstal dan lain-lain. Nanti kan mengapa? Mengapa itu alasan? Marisa hadir nggak? Berarti ini di sini hadir nih. Ini siapa? Restia. Restia bisa jawab. Iya, Pak. Nah, Arsip udah lebih, soalnya yang pertama itu mempermudah penginputan karena lebih efisien waktu, lebih hemat ruang juga. Terus dengan automasi itu kan berarti digitalisasi juga kan, sehingga mencegah terjadinya kayak ketika arsip itu rusak kan, kalau di otomasi dia ada salinannya dalam bentuk digital. Nah, selain itu tidak mencegah pengulangan kerja kayak ditulis dari awal penginputannya. Kalau di otomasi kan tidak perlu ya, itu, Pak. ya tiga ya. Memudahkan. Kemudian juga kalau ada pekerjaan yang mengulang kita tidak lagi tinggal cetak kembali kan. Kalau manual kan kita cetak. Kemudian apalagi satu lagi memudahkan. Satu lagi apa tadi? Restia. Mencegah kerusakan secara fisik karena kalau ada salinannya gitu, Pak, Ya, secara ya mendigital ya. Ada salinan digitalnya ya. Kalau ada yang aslinya rusak juga bisa eh, masih ada kita cetak kembali kan. Ya artinya memudahkan ya pertama itu. Satu lagi dari yang cowoknya.
eh ini siapa nih? Aksai, Aksai Mareta, Aksai ya? Bener Aksai? Halo? Bener, Pak. Ya, gimana? Alasan kenapa harus otomasi? Aksai di mana itu? Daerah mana? Di Gasing, Pak. Oh, di Gasing ya. Itu lagi di SD, Ya, di sekolahan, di desa. ya di sekolahan. Oh, ada jadwal ngajar ya? Ya, di pondoknya, Pak. Oh, di pondok. Pondok apa? Iya. Pondok pesantren ini Inayatullah. Oh, ini itu lah ya, ya. Ya apa alasannya? Kenapa otomasi? Karena mungkin otomasi itu perlu dikarenakan yang pertama itu mengikuti perkembangan zaman. Namanya. Nah, yang kedua agar misalnya arsip dalam bentuk tercetak ya mungkin suatu saat bisa hilang. Nah, dengan adanya otomasi, Oh ya Allah, file itu, on cam. file arsip itu dapat ditemukan dengan mudah proses Ya, temu kembalinya. ya, ya, baik melengkapi ya. Saya ada ikut perkembangan zaman karena kita sudah eranya teknologi, semuanya sudah pakai apa teknologi dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Asal ada komputernya, aplikasinya kan sudah secara gratis kan. Kalau dulu kan aplikasinya itu yang susah ya. Kalau dulu orang tidak mau mengajarkan ya, programmer ini otomasi arsip ini kan tidak mau mengajarkan. Kenapa ini diajarkan di di daerah-daerah, di arsip, di lembaga-lembaga arsip SIKD ini karena sudah di handle langsung oleh ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi program itu sudah katakanlah dibelilah gitu ya oleh ANRI. Nah, lalu ANRI menyebarluaskannya karena memang mungkin yang menciptanya itu sudah adalah gitu ya, sudah ada kesepakatan ini tidak dirugikan lah gitu ya. Jadi diberikan kepada lembaga-lembaga dalam rangka ya biar memudahkan aktivitas itu. Jadi ini ya. Oke, 10 menit lagi kita ya. Kalau andaikan itu berarti kita selesai ya. Oke, baik. Di 10 menit terakhir itu oke, tadi kenapa kita harus otomasi karena tentu banyak keuntungan-keuntungannya ya. Mungkin sekalian ini aja. Kalau ke kendala. Nah, kendala aja lah ya. Cara umum saja. Misalnya kan memang mudah misalnya kan kita ada aplikasinya sudah disiapkan, komputernya ada. Kemudian ini juga dapat dari kampus, dari ini dikasih pendidikan masalah kearsipan bahkan aplikasinya. Kalau dulu di orang malah dijual harusnya nih. Sekarang kan kita harus bisa gitu kan. Jadi tidak mau terjajah lagi oleh orang-orang programmer. Nah, apa kendala yang ini tadi saya sudah ya, makasih ya. Kita coba yang lain. Kendala-kendala sudah ya. Kendala-kendala sudah itu Bapak tutup. Kendala-kendala cewek dulu ya. Aura mana? Di sini ada aura. Oke, belum ini. Ini Yurni, Yurni ada? Yurni, Yurni apa Yumi? Yurni ya. Oh, Bapak. Yurni, betul kan? Oh, dapat di mana? Di Polygon, Bapak. Polygon. Oh, di Palembang sini lah. Polygon. Komisi 2 situ. Iya, Bapak. Di SD Ya, Islam. SD Islam Azhara ya. Oh, ini dia apa di perpustakaannya? Iya, Bapak. Oh, siapa kepala perpusnya? Kemarin Bapak ke situ kan? Ibu Desma. Iya, salamkan aja ya. Kemarin Bapak kan pelatihan ke situ. Lah, Pelatihan apa? Eh,
ada ini ya apa eh, PKM ya, PKM baru-baru. Ya, coba ini apa menurut mana tadi? Hilang soalnya. Yurni apa kendalanya? Kendala utama tuh pasti SDM-nya Bapak. DM ya. Kemudian Sama aja dengan kendala jaringan otomasi arsip ya. Otomasi perpustakaan hampir mirip. Apa kendala-kendala? Dulu kan sudah ada soalnya. sumber daya, kemudian eh, SDM, fasilitas, fasilitas ya, kemudian jaringan, jaringan ya, anggaran. anggaran. Terus Baik itu saja Bapak. empat sudah ya, fasilitas, jaringan, anggaran, SDM. Ada satu lagi ya. Apa kira-kira? Kalau pesantren itu ada kepala sekolah enggak? Kepala sekolahnya ada kan? Kepala sekolah ada? Ada kepala sekolahnya kan? Ada pimpinan. Halo, Yurni? Suaranya itu mute. Kalau Nah, pesantren biasa pimpinan pesantren atau Gus biasanya dipanggil Bapak. ya. eh, apa kalau kaitan dengan dengan pimpinan apa deh? Kendala dengan pimpinan apa? Hilang lagi, mute lagi tuh. Ada pengunjung banyak pengunjung ya? Apa kendalanya? Kalau dari pimpinan apa? Mungkin kebijakan dari atasan Bapak. Kebijakan. Apa ndak bijak? Bagaimana? Kebijakan. Apa kalau kita ada usulan, kemudian usulannya disetujui itu apa namanya? Di di apa? Kita mengusulkan mau otomasi arsip, kemudian dia menyetujui itu apa namanya? Mau, mau apa? Mendukung, Pak. Ya, dukung ya. Jadi dukungan pimpinan ya. Itu juga kendala ya. Kalau sejauh kita sudah menyelesaikan apa? Kita sudah menerangkan ini Pak kebaikannya kita membuat otomasi arsip ini Pak biar surat-suratnya mudah. Kemudian terus kita sampaikan ini Pak kan komputer kita sudah banyak, kami cuma butuh dua saja misalnya. Kemudian SDM kami sudah bagus Pak, itu. Sudah pinter-pinter semua masalah kearsipan. Tapi pimpinannya tidak mendukung juga akan tidak jadi ya itu kendala juga ya. Ya semuanya berarti kelima-limanya itu jadi kendala yang harus di apa yang harus dipecahkan bersama kan. Oke, baik ya. Itu saya pikir di pertemuan awal ini kita eh, apa anggap inilah ya sudah Bapak anggap eh, sudah tanggung jawabnya di Bapak maksud satu semester ini ya. Kita sudah jelas setiap hari Kamis 7.30 Insya Allah kalau sudah sampai di kampus mungkin maksimal ya paling-paling lambat jam 8 lah kita harus sudah mulai di kelas ya karena kita emang kenanya jam pagi kan ya eh, tidak apa-apa ya karena kalau kita geser-geser biasanya tumburan dengan jam yang lain ya jadi eh, ya kita jalani saja cuman yang jadi persoalan 6, 16 kali pertemuan itu ya harus ini ya harus dipantau jangan sampai apa
lewat untuk presensinya. Kemudian yang lain-lainnya tinggal pantau di grup saja ya, masuk dan tidaknya nanti ketua kelasnya siapa? Ketua kelas? Aidil. Aidil ya. Ya, Aidil. Aidil apa Aidil? Nah, kalau di sini mana? Anda ada deh. Ada enggak deh? Aidil. Ya, oh, ini ya ada ya. Aidil ada ya? Mana? Halo, Aidil? Ada? Tapi ikut ya ini ya. Ya, nanti kalau tidak ada, nanti siapapun ya kasih info saja Pak. Saling mengingatkan ya. Bapak misalnya kan, ya, apa? Kalau mungkin pagi-pagi berarti jam 7 seperempat lah ya sudah kasih info di grup, saling mengingatkan kita jam 7.30 masuk gitu ya. Jadi nanti biar jangan sampai kelewat kan. Kalau kita kelewat satu kali pertemuan, berarti kan nambah 1 minggu nanti. Orang sudah libur, kita masih mau kuliah kan, sama-sama lupa misalnya kan. Ya, Bapak pikir itu ya untuk hari ini. Ini 1 menit lagi. Untuk hari ini kita sebagai perkenalan saja, anggap pertemuan pertama ini. Kemudian jangan lupa presensi dan Bismillah kita mudah-mudahan semuanya lulus di semester ini ya mata kuliah ini. Jangan sampai ada yang ulang-ulang dan sistem perkuliahannya sudah tahu dengan Bapak. Kemudian soal-soal juga bisa dijawab semua. Insya Allah kan ada Google sama ChatGPT kan. Tinggal prakteknya saja yang harus kuasai. Cari di tutorial.